ta'ala, santriwan santriwati pesantren Persis 12 Koja. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kejamihan kita pada pertemuan yang kedua, dan hari ini kita akan membahas materi tentang tata tertib administrasi dalam sebuah kejamiahan. Oleh karena itu, silahkan disiapkan alat tulisnya dan disimak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi bekal dalam kejamiahan. Dalam memperjuangkan cita-cita jamiah dan merealisasikan rencana jihad jamiah tersebut, perlu adanya penerapan administrasi secara baik dan rapi, sehingga organisasi atau jamiah itu dapat hidup dan berkembang. Dalam upaya melayani dan memudahkan tugas-tugas pokok jamiah secara baik dan rapi, perlu diadakan suatu pola yang seragam dalam bentuk tuntunan administrasi jamiah. Tuntunan administrasi jamiah ini dibuat dengan maksud menciptakan keseragaman dan ketertiban pelaksanaan administrasi perkantoran pada seluruh jajaran kelembagaan yang ada di Persatuan Islam. Tuntunan administrasi jamiah ini dibuat dengan terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang rapi pada seluruh jajaran di dalam jamiah. Secara umum, administrasi merupakan sebagai keseluruhan proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan, pemikiran, pengaturan, mulai dari penentuan tujuan sampai terciptanya tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan administrasi perkantoran atau administrasi jamiah adalah seluruh kegiatan persatuan Islam yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kesekretariatan atau perkantoran dengan tujuan agar sekretariat sebagai sentral aktivitas dapat berfungsi, melayani, dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pokok atau harian jamiah. Maka tugas sekretaris sangat luar biasa di dalam jamiah untuk memudahkan seluruh kinerja para taskil. Adapun ruang lingkup administrasi, yang pertama menyelenggarakan surat menyurat. Ada dua. Yang pertama surat masuk, lalu yang kedua mengelola surat keluar. Yang kedua penyelenggaraan pembukuan. Ada buku induk, ada buku agenda surat keluar, ada buku agenda surat masuk, ada buku daftar tamu, buku notulen rapat, buku ekspedisi surat, dan buku inventarisasi barang yang dimiliki oleh jamiah itu sendiri, sehingga semua tercatat dalam buku dan tidak ada yang terlewat. Jika ada yang rusak atau hilang, maka akan ada pada catatan buku itu sendiri. Lalu yang ketiga, teknik dan bentuk penulisan laporan. Maka di sini perlu kita ketahui bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab di antara mereka. Adapun fungsi laporan adalah sebagai alat pertanggungjawaban, sebagai alat evaluasi, dan sebagai alat atau bahan informasi bagi pelaksanaan perencanaan. Sifat dan jenis laporan, pertama ada laporan pertanggungjawaban, ada juga laporan kondisi umum yang disampaikan di forum pleno pimpinan, dan yang ketiga ada laporan periodik setiap akhir tahun yang memuat perkembangan jamiah selama kurun waktu 1 tahun tersebut. Lalu yang keempat, kearsifan. Arsip adalah catatan-catatan tertulis atau gambar atau bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai subjek atau pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu memelihara daya ingatan orang. Adapun jenis daripada arsip itu ada arsip aktif atau yang sering diperlukan, yang kedua arsip semi aktif, dan yang ketiga arsip inaktif yang sudah tidak diperlukan. Adapun proses kegiatan pengarsifan, yang pertama klasifikasi dan kode, penindekan,
yang ketiga penataan, yang keempat penyusutan, dan yang kelima pemeliharaan dan pelindungan. Sistemnya adalah sistem sentralisasi, atau yang kedua ada sistem asas desentralisasi, yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi dilakukan per bidang atau sektor. Lalu selanjutnya ada yang namanya fungsi dan kegunaan nomor surat. Surat pada hakikatnya adalah percakapan yang tertulis, suatu alat atau sarana komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Dilihat dari fungsinya, maka pertama sebagai alat komunikasi tulis, yang kedua alat bukti tertulis, dan yang ketiga alat bukti historis yang diarsipkan. Lalu yang keempat adalah alat pengingat. Yang kelima, duta organisasi atau surat dapat mencerminkan corak keadaan mentalitas. Dan yang terakhir, fungsinya adalah sebagai pedoman kerja, yakni surat resmi yang berisi ketentuan-ketentuan tentang tata cara melaksanakan peraturan, misalnya surat keputusan atau surat instruksi. Nah, itulah materi tentang fungsi daripada surat. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi nomor surat. Fungsi nomor surat itu salah satunya adalah untuk memudahkan mengatur penyimpanan. Yang kedua, memudahkan mencarinya kembali. Yang ketiga, mengetahui beberapa banyak surat yang keluar. Dan yang keempat, mempercepat penyelesaian surat menyurat atau membalas surat yang masuk. Dan yang terakhir, memudahkan petugas dalam pengarsipan surat. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa dalam sebuah jam'iyah, nomor surat itu sangat penting karena itu adalah sebuah kode rahasia yang dimiliki oleh jam'iyah tersebut, dan tidak ada orang yang bisa menyalin atau membuat surat yang sama seperti itu. Kenapa? Karena setiap surat yang keluar dan masuk akan dicatat oleh sekretaris. Demikian materi kejamian kita pada hari ini, dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah, silahkan disimak dan tonton kembali materi yang saya sampaikan. Untuk tugas hari ini silahkan di resume materi yang Bapak sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.